Kenapa banyak orang kerja keras tapi tetap biasa aja, sementara sebagian orang bisa jadi kaya dari nol? Jawabannya bukan cuma kerja keras, tapi cara berpikir. Banyak orang kerja keras buat bertahan, sementara yang lain kerja dengan strategi buat berkembang. Mereka nggak cuma fokus nambah tenaga, tapi nambah nilai dan peluang. Salah satu yang sering terlihat dari cara berpikir orang Cina adalah orientasi jangka panjang. Mereka sabar bangun usaha dari kecil, berani mulai dari nol, dan fokus di perputaran uang, bukan gengsi. Selain itu, mereka juga kuat di jaringan. Relasi dianggap aset, bukan sekadar kenalan. Dan yang paling beda, mereka cepat belajar dari peluang. Nggak nunggu sempurna buat mulai, tapi jalan dulu sambil belajar. Jadi bukan soal siapa yang paling kerja keras, tapi siapa yang cara mainnya lebih cerdas. Di video ini, gue bakal jelasin 5 cara berpikir orang Cina yang bikin mereka beda. 1. Uang itu alat, bukan tujuan. Mereka nggak ngejar uang buat dipamerin. Mereka pakai uang sebagai alat buat menghasilkan lebih banyak uang. Banyak orang kalau dapat uang, langsung kepikiran buat dibelanjain, upgrade gaya hidup, beli ini itu, biar kelihatan naik level. Sementara mereka lebih fokus, gimana uang ini bisa diputar lagi, jadi aset, jadi peluang baru. Makanya cara mikirnya beda. Kalau kebanyakan orang mikir, gimana caranya dapat uang lebih banyak? Mereka justru mikir, gimana caranya uang yang udah gue punya bisa kerja sendiri bahkan saat gue nggak kerja. Di situ letak perbedaannya, bukan di jumlah uangnya di awal, tapi di cara memperlakukan uang itu sendiri. 2. Main jangka panjang. Mereka nggak buru-buru kelihatan sukses. Banyak orang pengen hasil cepat, baru mulai sedikit, tapi udah pengen terlihat berhasil. Akhirnya fokusnya ke tampilan luar, bukan ke fondasi yang dibangun. Sementara mereka lebih sabar, rela kelihatan biasa aja bertahun-tahun selama bisnisnya terus tumbuh. Nggak masalah belum terlihat besar, yang penting arahnya jelas dan terus berkembang. Karena mereka paham satu hal, kekayaan itu dibangun pelan-pelan, bukan sesuatu yang datang instan, tapi hasil dari konsistensi yang dijaga dalam jangka panjang. 3. Relasi itu segalanya. Buat mereka, koneksi itu lebih berharga dari uang. Banyak orang fokusnya cuma transaksi, yang penting untung sekarang. Tapi mereka lihat hubungan sebagai investasi jangka panjang. Mereka jaga kepercayaan, bangun relasi, dan nggak masalah ambil untung kecil di awal. Karena mereka tahu dari satu hubungan yang kuat bisa lahir banyak peluang baru. Bisnis jadi lebih mudah, akses lebih luas, dan kepercayaan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi yang mereka kejar bukan cuma profit cepat, tapi jaringan yang bisa terus berkembang. Karena dalam jangka panjang, relasi yang kuat seringkali lebih bernilai daripada uang itu sendiri. 4. Putar uang, jangan ditahan. Mereka lebih suka untung kecil, tapi cepat berulang. Banyak orang nunggu momen sekali gede, profit besar dalam satu transaksi. Tapi risikonya juga besar dan seringnya nggak konsisten. Sementara mereka lebih pilih yang pasti. Untung kecil, tapi terjadi terus-menerus. Fokusnya bukan di angka sekali transaksi, tapi di perputaran. Selama cash flow jalan, bisnis tetap hidup dan bisa terus berkembang. Karena dari yang kecil tapi stabil, lama-lama justru jadi besar. Karena dalam bisnis, yang bikin kuat itu bukan sekali untung besar, tapi sistem yang bisa terus menghasilkan. 5. Hidup sederhana, fokus aset. Ini yang paling beda. Saat banyak orang baru dapat uang, langsung kepikiran buat upgrade gaya hidup, beli yang diinginkan, nunjukin hasil kerja kerasnya. Nggak salah, tapi seringnya habis di situ. Sementara mereka justru nahan diri, tetap hidup sederhana, meskipun sebenarnya mampu lebih. Karena fokus mereka bukan kelihatan kaya, tapi jadi benar-benar punya aset. Uang yang didapat bukan langsung dihabiskan, tapi diputar lagi buat bisnis, investasi, atau sesuatu yang bisa terus menghasilkan. Jadi bukan soal seberapa banyak uang yang masuk, tapi seberapa banyak yang bisa tetap tinggal dan berkembang. Makanya banyak yang kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya punya sistem uang yang terus berkembang. Dari luar mungkin nggak mencolok, nggak pamer, nggak terlihat wah. Tapi di balik itu mereka punya alur uang yang terus muter, masuk, diputar lagi, dan tumbuh pelan-pelan. Jadi mungkin masalahnya bukan di seberapa besar penghasilan lo sekarang, tapi di cara lo memperlakukan uang itu. Dipakai habis atau dipakai buat berkembang. Dari 5 cara tadi, lo masih ada di poin yang mana? Tulis di kolom komentar. Dan kalau lo ngerasa ini bermanfaat, share ke temen lo yang mungkin lagi di posisi kayak lo sekarang. Like video ini jika lo suka, dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya.